beliau adalah Ronggo Warsito, Raden Ngabei Ronggo Warsito. Hidup di zaman penjajah abad 18 adalah tokoh spiritual sekaligus tokoh negeri ini Jawa ya, yang banyak memberikan pitutur diulang tentang arti pentingnya sebuah kehidupan yang baik, dan ini ada di Museum Ronggo Warsito di wilayah Jawa Tengah. Ronggo Warsito, jelaskan sedikit Mas, Ronggo Warsito itu sejarahnya apa itu? Raden Ngabei Ronggo Warsito 15 Maret 1802 sampai Desember 1873. Kira-kira wajah beliau ini lur, kok bisa dijadikan museum, sejarahnya apa Ronggo Warsito itu? Ronggo Warsito itu merupakan pujangga Jawa yang luar biasa, memiliki karya yang hebat dari berbagai macam bidang, baik agama, sosial. Salah satu karya beliau Kalatinda, dan itu menjadikan inspirasi bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya, bahwa sebagai manusia itu kita harus wajib tahu di Ratu Utama Patih Linuwih Pranayaka Tias Raharja. Ini nggak tahu saya artinya. Nanti kalau kesini Kalatinda ini wajib diketahui maksud intinya apa Mas, intinya ini Mas? Ramalan tentang zaman edan. Ramalan tentang zaman edan Joyoboyo. Betul Pak. Oh, iya. ini Mas asli Mas? Yang tengah ini replika, yang filmnya semuanya asli Pak. Oh, ternyata Jawa Tengah juga penghasil emas ya Mas? Bukan? Kerajaan zaman dulu. Kerajaan zaman dulu, para raja, para ratu itu gemar mengoleksi perhiasan seperti ini. Wow, lur, harus dijaga betul ini. Jadi di Museum Ronggo Warsito itu ternyata ada koleksi perhiasan emas yang digunakan oleh raja-raja dulu ya Mas ya. Betul ya? Betul Pak. Dan bentuknya seperti ini ya Mas? Iya. Dari hiasan dada, kalung. Jadi kalau kita melihat film-film kayak film-film sejarah itu kayak Saur Sepuh itu kan pakainya kayak gini Mas. Sejarah Majapahit. Ini Mas asli lur. 24,5 karat ini. Ada di Museum Ronggo Warsito. Asli Pak. Berapa karat itu? Ini emas asli lur ini lur. Yang pakai dulu siapa ya ini ya? Masuk di apa ini Mas? Miniatur maket Menara Masjid Kudus. Iya. Wah ini sering dijual ya kayak gini nih ya. Ukiran-ukiran jati Jepara ya lur. Dan ini adalah apa Mas? Kostum Semarangan. Ya tuh Semarangan itu ada udeng-udengnya putih gitu ya. Iya. Justru yang menarik pengennya Semarangan itu adalah kolaborasi antara budaya Jawa, Tionghoa, dan Arab. Wow, jadi ini pakaian adat Kudus lur. Kenapa pakai tampah ini Kudus ini? Ya, ini simbol bahwa Simbol dulu. Kekuatan pertaniannya hebat, sehingga sebagai jadikan simbol kepala. Mantap lur. Pak Pos dulu ngantar. Suratnya pakai Kayak gini harus ingat. Nah, ini wayang juga ada di Jawa Tengah nih, wayang kulit ya, Pandawa Lima. Siapa yang tahu Pandawa Lima itu siapa saja? Mas. Ini Solo Pak. Solo Raya. Nah, kalau Solo itu memang kayak model beskapan gitu ya Mas ya. Yang model pengantin Solo Raya itu begini lor ya. Ini kostum basahan pengantin. Kenapa? Jadi beberapa orang Buddhisme itu menyiapkan satu ruang khusus dinamakan pasren atau tempat untuk peristirahatan, pasarean, digunakan untuk tempat singgah Dewi Sri. Oh, jadi tidak ada orangnya, hanya tempat saja ya? Iya, untuk singgah sana. Dewi Sri itu berarti Dewi Pari. Pari, kemakmuran. Oh, ya. Jadi simbol juga ini ya lor ya. Banyak dipakai oleh para petani untuk meditasi. Iya. Di sini menghormati Dewi Sri. Bagian dari kearifan lokal, pakaian khas Pekalongan loh. Pekalongan enggak batik ya Mas ya? Batik Pak, cuma ini lebih karena Pekalongan. Nah, ini batiknya betul. Ada nuansa modern. Nuansa modern ya. Dan nuansa. Ini pakaian adat Banyumas. Banyumasan lor. Ini agak mendekati Jawa Barat ini kayaknya. Ya. Nah, ini drum. Gambang Semarangan. Tetap ini hanya ada di Jawa Tengah. Di
beberapa daerah tidak ada. Ini replika manusia purba. Betul ya Mas? Ya Pak. Manusia purba Sangiran. Ya. Ada juga di Museum Ronggowarsito. Dan ini adalah batu-batu yang ada di masa klasik Hindu Buddha di kawasan Prambanan ya Mas ini ya, Klaten ya, Jawa Tengah. Prambanan Jawa Tengah. Ini di mana Mas ini gambar ini Mas? Ini kan nggak ada sudah ya? Candi Sewu Pak. Candi Sewu? Iya. Bukan gedung sama ini? Bukan. Candi Sewu di mana ya Mas? Klaten Pak. Klaten. Oh ya di Klaten juga ya. Ada juga ini batu-batunya. Dan ini foto zaman dulu ya Mas, belum ada gempa mungkin ya. Ya, belum diperbaiki, belum ada. Baik. Sikap Buddha. Candi Borobudur. Kita tampilkan beberapa arca dengan sikap Buddha. Ini adalah 3 ya Mas ini ya? 6 Pak. 6 sikap patung Buddha atau candi Buddha. Wah nggak tahu ini. Ini sikap apa yang ini? Ini bumi Sparsa Mudra, tangannya itu mengepal di kaki, artinya memegang bumi. Oh. Dia ketika bertapa, artinya bumi jadi saksi ketika Iya. bertapa. Ini Ini tangannya di anu, mudra, tangannya dibuka, artinya ditelapakkan. Buddha itu memberikan segala yang dia punya. Apa yang aku punya, silakan kamu ambil. Iya, ini Ini sikap Dhyana Mudra, sikap meditasi Pak, ketenangan. Kayak Dharma Cakra Mudra. Dharma Cakra Mudra. Ini yang sering dipakai untuk itu ya, doa ya. Ya, ini sikap kesempurnaan. Kesempurnaan. Sikap tangan memutar roda cakra. Patung Ganesha, Arca Ganesha. Arta Ganesha. Bali ya Mas Ganesha itu ya? Enggak juga sih Pak. Arca itu Ganesha lebih ke simbol dewa pengetahuan. Dewa pengetahuan oleh agama Hindu. Kalau sana tadi Buddha, ini Hindu ya. Betul. Ini sama sejarahnya di Jawa Tengah juga ya. Iya. Ini Candi Kalasan di Klaten juga. Candi Kalasan di Klaten ya, kawasan selatan ini ya banyak candi-candi ya Mas. Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Seribu, Candi Borobudur, Gedung Songo, Klausan. Nah, jadi ini kapal Samudra Raksa yang menjadi bukti bahwa ini kita pernah berjaya dalam hal perdagangan dan ya, pelaut ya. Ya. Ini yang ada di Candi Borobudur itu ya Mas kayaknya ya. Betul. Nah, ini miniatur kecilnya dari kayu ya Lur. Kalau di Candi Borobudur itu lebih besar tempatnya dan dibikin modern gitu. Tapi di sini ada miniatur. Paku, Pak. Dari kayu tanpa paku, pakai lem berarti ya Mas? Pakainya ijuk dan pasak. Pasak. Ya. Oke. Kita masuk di mana ini Mas? Gedung C. Gedung C, langsung gedung C Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini luar biasa Lur. Ini adalah market Menara Kudus. Sebentar ini Menara Kudus ya. Satu kompleks dengan Masjid Kudus, tepatnya di samping kanan masjid. Arsiteknya mengatur pada bangunan pura ya, seperti di Bali pada abad berapa ini? 18 Masehi ya. Mimbar khotbahnya siapa ini Mas? Ini Masjid Ki Ageng Selo, Grobogan. Oh, Masjid Ki Ageng Selo Grobogan. Perlu tahu bahwa Ki Ageng Selo Laskar apa namanya itu? Petir ya. Laskar Petir Ki Ageng Selo. Ini dipakai tahun berapa Mas? Ini asli ya? Ini dimurkan hibah dari Pakubuwono ke-10 Pak. Oh, ya. Hibah Pakubuwono 10 untuk masjid di Ki Ageng Selo. Ini khotbahnya ada di sini Lur, replikanya ada di sini Lur. Jadi persis seperti ini. Yang ada di museum sini juga Lur. Jadi orang Jepara harus tahu bahwa di sini ada ornamen berupa ukir dari bahan apa ini Mas? Batu ya? Batu ya, yang sekarang di Jepara dibikin dari jati ya. Nah, ini bagus sekali ini ornamennya ini. Oh, untayan teratai itu membentuk siluet gajah. Bapak menangkap dari gambar ini. Gajahnya menghadap ke kiri. Iya, menghadap ke sini ya. Iya, betul ini kan anunya itu. Iya, karena dalam agama Islam tidak boleh menggambar makhluk hidup secara jelas, sehingga dulu waktu itu pembangunannya ornamennya menggunakan siluet gajah. Luar biasa ya. Jadi jiwa seni orang-orang zaman dulu itu tidak langsung dalam bentuk benda hidup ya, tapi disamarkan dalam bentuk pohon-pohon kayaknya. Ini seni hias yang dibuat dari tanah liat, biasanya ada di rumah-rumah tradisional Jawa Tengah. Rumah-rumah tradisional Jawa Tengah. Iya. Saya masih punya bentuk seperti ini di desa saya itu di Pati, rumah kuno. Nah, itu mesti atasnya dulu itu zaman kecil pasti punya kayak gini semua loh.
Nah, ternyata ini salah satu apa ya, kearifan lokal ya, kekayaan di daerah yang masih terjaga, tapi sekarang udah agak susah ya Mas cari kayak gini ya Mas. Dari tanah liat juga Pak. Ini Mustoko Masjid. Ini ada di Jepara juga ya. Karena jenis ukir-ukiran itu kebanyakan dari Jepara. Dari Jepara. Dari Mayong ya ini ya. Ini Masjid Demak. Masjid Demak, Lur. Yang dulu kita kenal sokonya itu dari tatal ya, pecahan-pecahan kayu yang dibuat oleh santri-santrinya Sunan Raden Patah. Prangelan Trenggono. Ukurannya besar. Ini zaman perjuangan sebelum merdekaan ya. Belum merdekaan ya. Ini siapa Mas ini Mas? Ini Gubernur Jawa Tengah. Gubernur pertama Jawa sampai Tengah ketiga. pertama. Siapa Mas Gubernur Jawa Tengah pertama Ini ini? sekarang jadi nama Nah, sakit. penting ini kita harus ketahui. Oh, KRMT MR Wongsonegoro. Ini rumah sakit di Kota Semarang. Ternyata Gubernur Jawa Tengah adalah beliau pertama. Tahun berapa Mas? Pas merdeka 1945 sampai 1949, Nur. Beliau ini Yang berperang dalam pertempuran 5 hari Semarang ya Mas ya. Ini Pak Rudiono, Pak Budiono 4954. Ya Allah, orang-orangnya sudah tidak ada semua tapi masih menjadi bagian dari sejarah yang harus diketahui oleh anak-anak kita ya. Luar biasa. Ini siapa ini? Mangunegoro. Ini enggak di nama-namanya enggak diabadikan di apa gitu ya. belum Pak mungkin. Dan Jenderal Sudirman. Wah, ini Lur. Suasana kira-kira ya zaman dulu pada saat perjuangan Jenderal Sudirman sedang bergerilya di tanah Jawa untuk melawan penjajah ya. Jangan pertempuran 5 hari Semarang tuh Lur. 1 lawan 1 coba pakai senjata ala kadarnya berhadapan dengan Nica waktu itu ya. Jepang, kemudian Inggris bonceng di dalamnya juga ya, luar biasa ini. Nah, sejarah Palagan Ambarawa juga ada di sini. Para pejuang-pejuang itu ada museum yang juga ikut memperjuangkan di sini. Ambarawa ini simbol akulturasi budaya dan agama ya. Ada semua agama di sana, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha di sana bersatu melawan penjajah Belanda. Nah, ini disebut dengan Nusantara, perpaduan antar bangsa-bangsa dan suku agama yang ada di negeri ini. Sehari sebelum perang 5 hari Semarang. Sehari sebelum pertempuran 5 hari Semarang, Dr. Karyadi ditembak di lokasi mana ini Mas? Jalan Pandanaran. Jalan Pandanaran yang sebelahnya. Yang sekarang jadi pusat oleh-oleh itu Pak. Oh, Bandeng Presto itu ya daerah Iya. situ ya, Dr. Karyadi. Sekarang jadi Rumah Sakit Karyadi. Iya. Harus dan kemudian diabadikan dalam Karena untuk rumah beliau sakit juga. bekerja di situ Pak duluannya. Publikasi proklamasi oleh Soekarno. Saat bangsa sedang menunggu pidato. Zaman dulu itu hanya satu radio didengerin sa-RT kampung ya. Jadi, nah para mbak-mbak, ibu-ibu, ini adalah gambaran namanya sekolah Kartini itu ya perempuan semua. Kalau ada lakinya namanya Kartono. Betul ini sekolah Kartini 1913 ya Lur. politik etis. Kartini School of Kartini Foundation. Zaman awal Kartini berjuang untuk mengangkat derajat perempuan di negeri ini. Gambaran pemberontakan DITI. Nah, DITI nggak boleh kembali lagi di negeri ini. Kita sudah harus satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang kedua, PKI. Ya, jadi tadi DITI, sekarang ini bahaya PKI juga harus kita waspadai. Dua ini yang harus kita ingat, bagian dari sejarah negeri ini yang harus jangan sampai terulang kembali. Lur, silakan hadir dan lihat banyak sekali koleksi-koleksi sejarah kehidupan manusia, sejarah purbakala sampai sejarah perjuangan para pejuang zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini ada di Museum Luas itu. Silakan datang dan ajak anak-anak kita ya supaya mereka tahu dan mengerti tentang sejarah budaya bangsa ini khususnya di Jawa Tengah. Jangan lupa bangsa yang baik, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah perjuangan para pendahulu kita. Salam.